الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة المحترمين سادة العلوي وبالخصوص أخينا adik saya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, juga terkhusus bagi sahibul bait Bapak Aldi beserta keluarga besar beliau, para hadirin hadirat, para remaja dan remaji, prajurit, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, dan wabil khusus para jamaah pengajian Ubaidillah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar daripada malam hari ini terkecuali hajat kita telah ditunaikan oleh Allah, terkecuali kita membawa keberkahan, terkecuali dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir pada malam hari ini ingin berbicara tentang waktu. Kalau hari ini kita mengeluarkan uang 100.000 ataupun 1 juta, besok uang itu ada kemungkinan besar akan kembali lagi. Betul apa betul? 100.000 kita keluarkan, 1 juta kita keluarkan, ataupun uang kita hilang dari saku kita, mungkin besok ada gantinya atau lebih besar dari itu. Tapi kalau waktu tidak akan pernah kembali, waktu tidak akan pernah kembali. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan, kullu nafsin min anfasika jauharatun la qimata lahu. Setiap napas yang keluar daripada nafas kalian semua, yang keluar daripada diri kalian semua, itu adalah satu permata, jauharah. Itu adalah satu permata yang harganya sangat mahal, yang tidak dapat dinilai dengan uang. Setiap napas yang keluar dari nafas kita semuanya, itu adalah satu mutiara yang sangat mahal, kata Habib Abdullah, yang tidak ternilai daripada harganya. Sebab kenapa? Sebab apabila nafas tersebut telah keluar, dan wa idza fata la ya'ud abada, apabila telah keluar, waktu tersebut telah hilang, maka tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah kembali lagi. Yang tua tidak akan pernah kembali muda. Betul? Betul. Yang udah nikah tidak akan kembali lagi menjadi perjaka, tidak akan kembali lagi menjadi perawan. Yang tidak belajar ilmu tidak akan didapati ilmu. Yang tidak menuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu. Yang tidak punya pendidikan, logikanya tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Betul apa betul? Yang tidak sekolah, bisa jadi kalau berbicara tentang logika, tidak akan mendapatkan pekerjaan yang menjamin. Yang tidak belajar tidak akan menjadi orang alim, tidak menuntut ilmu akan menjadi orang yang jahil. Wallah hayatul fata bil ilmi wat tuqa, kata Imam Syafi'i. Demi Allah,
kehidupan seorang pemuda itu dengan ilmu dan ketakwaan. Kehidupan seorang pemuda dengan ilmu dan ketakwaan. Apabila dua-duanya tidak ada, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Orang tersebut lebih bagus dikain kafankan, dimandikan, takbirkan dia 4 rakaat. Artinya apa? Oh, yang hidup di muka bumi layaknya seperti seorang mayat. Layaknya seperti seorang mayat. Belajar ilmu agama enggak, nuntut ilmu enggak, pekerjaan enggak ada, ngasih manfaat sama orang enggak ada, akhlak enggak ada, bicara sama orang tua kasar, ketika berteman orang ogah dekat sama dia. Kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Orang tersebut lebih bagus, lebih baik ditakbirkan 4 kali takbir. Jadi seperti seorang. Ini pentingnya waktu. Ya, pentingnya waktu. Maka semua itu tidak akan pernah kembali. Sehingga dikatakan arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'atun. 4 orang yang tidak akan pernah mengetahui kadar daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala illa arba'atun, terkecuali 4 orang juga. Yang pertama apa? La ya'rifu qadra as-sihha illa al-marad. Orang tidak akan pernah mengetahui kadarnya sehat terkecuali dia udah jatuh sakit. Orang gak bakalan tahu bagaimana nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Betapa besarnya nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terkecuali kalau dia udah tepar di atas kasur, rasa mulutnya udah diambil oleh Allah, tenaganya pun gak bakalan mampu sebagaimana biasanya. Dia baru tahu kalau malam hari ini adalah nikmat duduk. Kalau nikmat sehat yang Allah berikan begitu agungnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakal ada yang tahu kadar kenikmatan, terkecuali kalau dia udah jatuh sakit, ya. Udah sakit ngarep cepat sembuh. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala ya'rifu qadra syabab illa ahlul haram. Dan tidak akan mengetahui seseorang kadar kita masih muda terkecuali kalau dia udah tua. Gak bakalan tahu kadar muda terkecuali dia udah tua. Dulu kalau umur 20 tahun, 25 tahun, beras 100 kilo mampu diangkat. Beras 200 kilo mampu diangkat. Ya. Dulu umur 20 tahun berjalan dari sini ke Bantar Gebang mampu. Bawa motor kuat, bawa mobil kuat, matanya masih tajam, badannya pun masih sehat, badannya pun masih fit. Begitu besar nikmat daripada waktu muda yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dia tidak akan tahu bagaimana nikmatnya waktu muda terkecuali kalau dia udah tua. Kalau dia udah tua. Ini maaf nih, bukan nyinggung yang tua nih. Mau makan susah. Mau makan susah. Lagi muda giginya pada rapet, giginya pada putih-putih, pada bagus-bagus giginya. Minjak umur 50 tahun udah habis semua bagian yang atas. Akhirnya makannya pakai gusi. Bener apa bener? Bener. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang jarang sekali orang bersyukur. Kalau kita mencari, kalau kita mengulas berapa besar nikmat yang Allah berikan, maka gak bakal dapat kita ngitung. Maka kata Allah jelaskan dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Yang ketiga, wala ya'rifu qadral hayat ilal maut. Dan tidak mengetahui seseorang kadar kehidupan terkecuali yang udah mati. Tidak tahu kadar daripada kehidupan terkecuali kalau dia sudah masuk ke dalam kubur.
Yang keempat, wala ya'rifu qadral ghina illa al-faqr. Dan tidak mengetahui seseorang kadar harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Al-ghina itu kalau di dalam kamus diartikan kaya, kekayaan. Terkecuali hanya orang-orang yang miskin. Terkecuali hanya orang-orang yang miskin. Sehat nikmat dari Allah, kehidupan nikmat dari Allah, kekayaan nikmat dari Allah. Kehidupan yang Allah hidupkan kita di muka bumi ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai yang dimaksudkan dalam perkataan ini, jangan sampai 4 yang Allah titipkan ini, jangan sampai tidak kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita manfaatkan ya untuk hal-hal yang tidak berguna. Dulu pernah terjadi, ada seorang raja perkasa, raja yang kuat, punya istananya besar, punya prajurit-prajurit kudanya hebat-hebat, hartanya banyak, dayangnya banyak, prajuritnya banyak, harta luar biasa kekayaannya. Ya, cuman satu, dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan malah justru dekat, makin tambah syukur kepada Allah, makin tambah ta'abbud kepada Allah, makin tambah menyembah Allah, makin tambah dekat sama Allah. Malah justru sababiah yang Allah berikan, 4-4-nya ini makin dia jauh dari Allah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata Allah beri dia penyakit, satu penyakit yang Allah berikan, ingin memberitahu kepada seorang raja ini kalau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah nikmat yang sangat agung, maka manfaatkanlah sebaik-baik mungkin. Apa Allah Subhanahu wa taala kasih sakit penyakitnya? Penyakitnya satu, nggak bisa buang air besar. Penyakitnya nggak bisa buang air besar. Itu ada ceritanya ya di dalam kitab An-Nawadir. Ini orang nggak bisa buang air besar. Sekian lama, berminggu-minggu. Kita kalau 3 hari nggak buang air besar itu gimana rasanya? Ya, rasain sendiri coba. Ya, kita udah masing-masing udah tahu. Ini berminggu-minggu nggak buang air besar. Seorang raja perkasa, kudanya nggak jadi manfaat, ya, istananya nggak manfaat, dayangnya nggak manfaat, hartanya nggak manfaat. Emang kira dia telan emasnya keluar kotorannya? Nggak begitu. Ya. Akhirnya dia bikin sayembara di kerajaannya. Siapa yang bisa menyembuhkan raja, dia kasih 1/3 daripada kekayaannya. Karena untuk menyembuhkan bisa buang air besar tok. Kalau di warung mah murah obatnya ya, 1.000 dapat. Ya, beli di Indomaret 10.000 dapat. Ya. Tapi karena ini nikmat, ya, Allah pengen ngasih tahu kepada si raja ini, kalau ada yang lebih kaya, kalau ada yang lebih kuat, kalau ada yang lebih perkasa, kalau Allah Subhanahu wa taala, itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin beritahu kalau kehidupannya itu dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kasih sambar. Banyak tabib datang, banyak ahli pengobatan datang, nggak sembuh-sembuh juga raja. Dari Allah, obatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya dari Allah, obatnya dari Allah. Wa idza aradallahu bi syai'in kun fayakun. Kalau Allah mau sembuh. Ya kalau kagak, nggak bakalan sembuh-sembuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat turun di muka bumi ini untuk apa? Jadikan malaikat tersebut menyerupai daripada seorang tabib mengobati raja tersebut. Akhirnya datang ini tabib, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini udah terakhir, udah nyerah rajanya. Makan udah nggak enak, ya kan? Istana yang besar, makannya udah nggak enak. Orang perut melembung, ya. Makan udah nggak enak, minum nggak enak, hartanya nggak enak, dayangnya nggak enak, kudanya nggak enak, semuanya nggak enak. Nggak jadi enak semuanya. Akhirnya tabib begitu datang, raja, saya bisa nyembuhin kamu, katanya. Ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak percaya, kata rajanya. Saya bisa nyembuhin kamu, tapi ada syarat. Kamu mau apakan saya kalau saya nggak sembuh, terserah, kata raja. Siap. Apa syaratnya? Saya kepengen semua isi daripada kerajaan kamu, semuanya, dayangnya. Jadi kalau kerajaannya sembuh, langsung angkat kaki, ganti apa? Ganti raja. Yang rajanya, tabibnya langsung jadi raja. Ya. Syaratnya satu, semua yang ada di kerajaan ini, semua yang jadi milik saya. Kalau saya bisa sembuhkan.
Akhirnya apa? Karena sakit itu udah nggak ketahan, udah nggak ketolong lagi. Akhirnya kata raja, Taib, sekian lama dia kumpulkan kerajaannya, sekian lama dikumpulkan kerajaannya, sekian lama dia bikin pasukan-pasukan berkuda, sekian lama dia punya hartanya. Cuman dalam waktu sekejap mata Allah pengen ambil semuanya, pengen Allah ambil semuanya. Taib, kata rajanya, kalau saya sembuh, saya langsung angkat kaki dari sini. Nah, akhirnya diambil air minum, ya, dibacakan sama tabib tersebut, diminumkan. Subhanallah, habis minum langsung keluar seada-adanya, sepunat-punatnya keluar semua. Kata rajanya, ya udah, kamu sudah nempatkan janji, saya juga harus nempatin janji. Saya sudah sehat sekarang, saya keluar dari kerajaan sini. Kata tabib tersebut, tunggu raja, saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala, ingin beritahu kepada kamu kalau ada yang lebih kaya dari kamu, kalau ada yang lebih kuat dari kamu, kalau ada yang menanggung hidup kamu, kamu menanggung banyaknya daripada kerajaan, ada yang menanggung daripada kehidupan kamu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jangan pernah berubah kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan lapang ataupun sempit, tetap dengan Allah. Dalam keadaan kaya ataupun keadaan miskin, tetap dengan Allah. Ya, terlebihnya waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini, maka manfaatkan sebaik-baik mungkin. Yang belum nikah, yang masih muda, kejar impiannya. Habib, saya nggak mondok Habib, saya cuman sekolah, saya kuliah, kejar kuliahnya, ambil kuliahnya. Tapi jangan pernah lupa hadir ke majlis taklim. Ketika jadi pengusaha yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jadi pengusaha yang rindu dengan pengajian. Ya, kalau jadi, ya Habib, saya seorang dokter, siap, kejar daripada apa yang kamu inginkan. Jadi nanti dokter yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dokter yang rindu dengan pengajian, ambil manfaatnya. Kalau kita tidak bisa manfaat dengan ilmu kita, ambil daripada majlis taklim. Apa yang bisa kita manfaatkan? Tenaga kita. Tenaga nggak ada, manfaatkan materi kita. Ada pembangunan pondok pesantren, bantu. Ada daripada pengajian, apa kekurangannya, bantu. Siap menjadi bala tentaranya, siap menjadi tangganya. Nah, inilah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, maka daripada waktu ini jangan pernah lepaskan terkecuali hanya untuk hal yang manfaat. Sampai dikatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sifatnya sementara. Ya, dunia ini sifatnya sementara. Perasaan baru kemarin ngumpul-ngumpul di bangku SMP, oh sekarang saya udah mau nikah, nggak berasa. Ad-dunya sa'ah. Perasaan baru kemarin saya ngobrol sama fulan bin fulan, ya, padahal udah 3 tahun yang lalu, sekarang orangnya udah kagak ada. Maka dikatakan ad-dunya sa'ah, dunia ini sebentar waktunya. Faja'alhu ta'ah, maka jadikan yang sebentar ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri dengan jalur apa? Ada banyak ulama, ada banyak pengajian, ada banyak orang saleh, ada banyak asatid, ada banyak kiai. Dekatkan mereka semua. Sebab kenapa? Mereka adalah wasilah yugarribuna wa yugarribukum ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendekatkan kita semua ini jalan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira dapat dipahamin? Mungkin ini Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat, sehingga kita bisa menghargai waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dapat menghargai waktu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.